Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Di tangan saya ini ada sajen mas bro, sajen bulanan untuk ritual ganti oli. Biasanya kan orang kan per 2000 sampai 3000 km ganti oli. Nah ini dia. Eneos ini identik dengan ikon olinya merek Yamaha kan mas bro. Kalau nggak salah itu ada motor yang nempel stikernya itu Eneos. Kalau nggak salah motor Aerox. Kalau nggak salah motor Aerox 155 Movistar R version. Yang warnanya biru itu mas bro. Biru bodinya, biru-biru seger. Kayak anak-anak kampus itu kan seger. Kalau ikon oli Honda kan Repsol ya. Kalau Yamaha Eneos. Kalau Suzuki apa ya? Suzuki ini entahlah. Kalau dilihat di sini nama produknya Eneos City Automatic Asia. Kalau menurut saya pengertiannya ini oli untuk motor matic daerah perkotaan khususnya Asia. Berarti memang khusus Asia oli ini. Itu mas bro. Asia kan cuacanya itu ekstrim mas bro. Kalau siang panas benar. Nah, khususnya juga di lokasi saya Pontianak yang kena garis Katulistiwa. Walah kalau siang itu panasnya ampun-ampunan mas bro, ampun DJ pokoknya. Kalau orang sini bilang itu Pontianak kalau siang itu panasnya itu panas bedengkang. Siang panas bedengkang, malam sejuknya nggak karuan. Nah, lanjut mas bro. For cycle oil 4T. Berarti ini udah jelas untuk motor 4 tak ya mas bro. 4 tak gitu. Ya motor zaman sekarang kan pada 4 tak semua mas bro rata-rata. Ya dikarenakan gas emisi buangnya itu kan lebih ramah lingkungan kan dibanding yang 2 tak. Nah, kalau 2 tak itu ya tetap ada, cuman zaman sekarang kan udah berkurang jauh. Kalau zaman dulu sih bertabur motor 2 tak ya. Kayak Yamaha Fish Air kan, RE King, kalau Honda kayak NSR kan, Suzuki RJR, Suzuki Tornado kan 2 tak tuh. Dan biasanya motor itu kan pakai ini mas bro, ada tambahan oli sampingnya itu 2 tak. Sekarang lanjut ke spesifikasi teknis dari oli ini mas bro. Kalau di sini kan tertulis SJ Jaso MB SAE 20W40. SJ ini API servisnya ya mas bro, cuman tulisan API servis itu enggak ditulis di sini. Itulah dia API servis SJ. API itu kepanjangan dari American Petroleum Institute. Itu tuh institut yang membahas mengenai kualitas oli. Huruf S itu untuk oli-oli
pada kendaraan dengan menggunakan bahan bakar bensin. Nah, itu diawali dengan huruf S. Bahan bakar bensin kalau zaman sekarang itu yo Pertalite, Pertamax turbo dan sejenisnya itu. Terus huruf J. Huruf J ini menunjukkan kualitas olinya, Mas Bro. Terkait juga dengan tahun perakitan mesin kendaraan. Kalau huruf SC itu dari tahun 1996 sampai 2000 berapa gitu. Ada tuh. Nah, nanti ada saya tunjukkan di gambarnya itu, ilustrasi SC itu di mana posisinya. Kan kualitas oli ada yang SC, terus ada lagi SL, SN, dan seterusnya gitu, Mas Bro. Itu makin ke belakang itu kualitas olinya makin tinggi. Tentunya juga harganya pun makin mahal, Mas Bro. Olinya makin tinggi kualitasnya, harganya pun makin mahal. Itulah Jaso MB. Jaso MB, Japan Automotive Standard Organization. Standar organisasi yang menetapkan standar oli versi Jepang ini, Mas Bro. Biasanya Jaso itu biasanya Jaso itu diikuti dengan huruf di belakang itu MA atau MB gitu. MA pun ada serinya juga, itu MA berapa gitu. MA itu diperuntukkan oli-oli yang diperuntukkan untuk kendaraan dengan tipe kopling basah. Nah, itulah Jaso MA itu, maksud saya kalau oli dengan Jaso MA itu berarti olinya diperuntukkan bagi kendaraan dengan tipe kopling basah. Misalkan kayak motor bebek. Kalau motor bebek itu kalau Yamaha itu Jupiter, MX King. Kalau Honda Honda Supra 125, Supra R, nah, terus Revo, kan. Terus motorsport itu ada yang kayak Vixen kan, Yamaha R Piro R15 atau R berapa itu. Kalau Honda kan ada CBR gitu kan. Kalau Suzuki apa ya? Entahlah. Suzuki ini jarang kelihatan, Mas Bro. Jaso MB. Tadi kan Jaso MA tuh, Mas Bro. Ini Jaso MB. Jadi MB ini oli dengan label spesifikasi Jaso MB ini diperuntukkan motor dengan tipe kopling kering, motor matic tipe kopling kering. Misalnya kalau Yamaha Mio kan, Mio, Aerox, NMAX. Kalau Honda itu Vario, Beat. Nah itu. Kalau Suzuki Sky itu kali ya. Skywave apa Skydrive bola, lupa saya Suzuki. Apa Skynet bola. Jadi udah jelas ya, Mas Bro. Kalau Jaso MA itu untuk kendaraan tipe kopling basah
misalkan motor bebek dan motor sport, bukan motor matic. Kalau Jaso MP diperuntukkan bagi kendaraan motor matic tipe kopling kering. Sekarang lanjut. SAE 20W40. SAE ini kepanjangannya Society of Automotive Engineers. Ini lembaga internasional, isinya para engineer ya Mas Bro. Udah dipastikan itu orang-orang Perbakin itu Mas Bro. Perbakin, Persatuan Bathuk Kinclong. Wis pokoknya mereka ini di zaman kuliah pasti IPK-nya itu mentit-mentit, tinggi-tinggi, mentok-mentok. Nggak kayak sampean kan Mas Bro. IPK-nya 1, nggak lulus-lulus, akhirnya jadi danyang kampus. Lah iyalah, gara-gara waktunya kuliah sampean malah mojok di kantin, ngopi ngerokokan. Kalau malam mestinya belajar, lah sampean malah ikut balapan liar. Nah, akhir-akhirnya kena cedok rahasia sama polisi, nangis. Nah, gimana IPK-nya mau tinggi, dikirimin uang sama orang tua untuk beli buku sama bayar praktikum, lah malah sampean belikan ngupgrade sepeda motor, beli alat-alat racing. Tapi iya. Udah lanjut. Jadi saya itu tadi itu ya Mas Bro, Society of Automotive Engineers. Ini badan lembaga internasional yang menetapkan masalah kekentalan, indeks kekentalan oli. Nah, ini kan di sini tertulis 20W40. Ini berarti olinya jenis multigrade, Mas Bro. Nah, oli itu kan ada single grade sama multigrade. Kalau multigrade ya kayak gini nih. Penjabaran untuk ini 20W. W itu winter ya Mas Bro. Musim dingin. Berarti kondisinya itu dingin. 20W pengertiannya berarti pada saat kondisi dingin, nilai indeks kekentalan olinya berada di angka 20. Nah, terus di belakangnya ada sampai 40. 40-nya ini berarti pada saat kondisi panas itu indeks kekentalan olinya berada di angka 40. Jadi kekentalan olinya itu bisa berubah-ubah dari 20 sampai 40 menyesuaikan suhu mesinnya Mas Bro. Nah, itu oli multigrade. Kalau oli single grade ya misalkan ya SAE 40, nah gitu tok, nggak pakai 20W apa 10W apa 0W, itu nggak ada embel-embel seperti itu kalau single grade. SAE 40, nah berarti baik kondisi dingin maupun panas itu indeks kekentalan olinya tetap di angka 40. Kalau oli single grade seperti itu. Kalau oli multigrade kan
kelebihannya ini kalau kondisi dingin dia encer kan 20. Nah, itu memudahkan mesin pada saat dinyalakan. Lebih encer, jadi tahanan mesin itu gara-gara oli itu berkurang karena lebih encer kalau dibanding dengan oli single grade yang 40 kan. Memudahkan dalam menghidupkan mesin, iya, terus olinya itu mudah menyebar di dalam ruangan mesin karena encer pada saat dingin, mampu mencapai sela-sela part-part mesin. Zaman sekarang kan part-part mesin itu makin presisi, makin sempit-sempit kan Mas Bro. Nah, makanya oli zaman sekarang bahkan sampai ada yang 0W, ya itu encer banget entah kayak apa. Jadi kalau pas kondisi dingin itu dia cepet masuk ke sela-sela yang sempit, nyelempit itu bisa. Itu karena zaman sekarang kan mesin makin presisi ya Mas Bro, makin presisi, kerenggangannya itu makin kecil. Jadi oli Eneos ini sudah sesuai dengan kitab undang-undang Yamaha Mio GT masalah oli yang disarankan. Kalau di kitabnya itu kan dibilang disarankan Yamaha Loop atau oli dengan kekentalannya itu SAE 10W40 atau SAE 20W40. Nah, gitulah. Kalau oli Yamaha Loop itu Yamaha Loop Matic yang memang untuk motor Mio ini kan yang warna kalau nggak salah hijau itu kan speknya itu API Service SJ, Jaso MP, SAE 20W40, ya podolah sama dengan ini kan, berarti sesuai dia. Terus embel-embel lagi di bawahnya ini Eneos High Quality Oil Product Scientifically Engineered Oil Assuring Smooth Accelerating Performance. Yes, ini bahasa kecapnya lah. Kalau produk di belakangnya ini nggak usah dibahas lagi ya Mas Bro, makin panjang nanti ini. Udahlah secukupnya ini aja. Sekarang kita cek olinya yang udah masuk di dalam mesin motor Mio GT ini. Kondisinya seperti apa setelah mencapai 2.600 lebih kilometer. Apakah level olinya itu menurun banyak? Apakah volumenya itu susutnya banyak? Ya kan Mas Bro, karena motor Yamaha ini di dunia maya itu dikenal sebagai motor vampir. Kalau vampir manusia ngisap darah lah, kalau motor itu vampir motor ini ngisap oli. Jadi cepat habisnya oli di dalam mesin gitu lah Mas. Gambarannya seperti itu, makanya digelari vampir oli ya motor Yamaha ini. Oke, kita lanjut.
Jadi ternyata setelah kita cek tadi, ternyata kan kalau ditinjau dari dipstick itu, dicolok itu tadi kan ternyata kebanyakan ternyata bulan. Jadi kalau kita lihat di dipstick itu kan ternyata olinya, level oli itu menurun sedikit aja ya Mas Bro. Dan itu pun masih posisi aman, dia levelnya itu di bawah separuh, turun sedikit aja. Kalau level yang nggak aman itu saat kita colok, trot gitu kan, ternyata nggak ada bekas olinya lah, itu udah ciloko muncit kan Mas Bro. Nah itu berarti olinya entah tinggal berapa itu. Terus kalau dilihat dari drain olinya tadi yang di gelas ukur itu tadi kan kelihatan itu Mas Bro, volumenya itu ya hampir 800 mili lah, tapi nggak nyampe, kurang paling ya kurang 2 rambut aja itu, yes, kurang 2 shred gitulah, 2 bar gitulah ya, mungkin ya 798 kali apa 797 gitulah kalau dilihat tadi. Dan untuk pengganti olinya saya pakai ini ya Mas Bro, Enduromatic G dari Pertamina. Ini dalam rangka memperingati peristiwa yang cukup memprihatinkan ya Mas Bro. Saya turut berduka cita juga adanya peristiwa kebakaran di depot Pertamina Pelumpang. Nah itulah, makanya saya memperingati dengan menggunakan oli ini, itu Mas Bro ya. Terus kita lanjut bagaimana impresi saya menggunakan oli yang ini ya. Kalau masalah responsifnya sih ini oli ya 11-12 saja sama oli Yamaluk, beda tipis-tipis, tapi ya tetap unggul ini dikit Mas Bro. Waktu pernah saya coba tarik itu ya terasa manyut juga, terasa licin lah, mesinnya itu licin dia, beda sama Yamaluk. Terus untuk masalah segi pengaruh panas mesinnya itu ini nggak terlalu panas Mas Bro. Tapi kalau sampean pegang pakai tangan ya tetap melonyot jari sampean, yang panas. Maksud saya itu hawanya ke kaki itu nggak terasa Mas Bro. Waktu saya pakai sepeda motornya itu jalan lah, itu hawanya hawa panas mesin itu nggak panas di kaki, beda dengan oli Yamaluk itu. Kalau Yamaluk itu panas kayak kena panggang kaki saya kan. Swear Mas Bro, swear ewer lah pokoknya. Kalau Yamaluk yang zaman now ini nggak tahu ya apa udah di upgrade apa masih downgrade atau gimana, nggak tahu nasibnya saya. Terus untuk masalah redaman getar sama masalah kehalusan mesin suaranya itu, kalau getar ini halus getarannya Mas Bro, kalau suara mesinnya itu juga halus Mas Bro, nggak ada suara kemericik kemeratak kayak karu-karuan, itu nggak ada kalau pakai ini. Padahal udah kilometernya 2620 ya, tapi tetap saya ganti Mas Bro olinya karena udah waktunya. Saya asumsikan itu bahwasanya oli ini beserta aditif yang terkandung di dalamnya ini pasti sudah mengalami penurunan kualitas. Jadi seperti itu Mas Bro. Makanya tetap saya ganti di kilometer 2620. Begitu. Kalau masalah produk ini di Pontianak itu sayangnya
susah dicari Mas Bro. Udah nyampe ke lubang semut pun nggak ketemu, makanya saya beli beli online nih. Saya tanya di bengkel tuh nggak tahu oli Eneos itu apa. Yes, parah sini. Yes. Kan gitu. Jadi saran saya oli yang cocok untuk motor Mio J, Mio GT itu ikut aja sesuai Mas Bro, saran pabrikan. Tapi saya lebih cenderung saran saya pakai yang SAE 20W40. Ini paling cocok Mas Bro. Jangan sampai bleset, jangan sampai membeli oli yang SAE misalkan 10W40, walaupun di bukunya itu ditulis 10W40 atau 20W40, kan gitu di bukunya MGT ini. Tapi jangan pakai yang 10W40, apalagi 10W30, kenceran Mas Bro, nanti kasar suara mesin sampean. Cocok yang ini aja. Terus yang kedua, perhatikan ini servis apinya ini, minimal SC Mas Bro. Kalau dapat di atasnya SC ya lebih baik, cuman konsekuensinya ya harganya lebih mahal. Yang ketiga, perhatikan jasonya ini, pakai jaso MP ini ya Mas Bro. Soalnya jaso MP ini dilengkapi aditif khusus untuk mesin matic yang cenderung bersuhu panas. Kan mesin matic ini kan mesinnya ketutup di dalam, di belakang di balik ini nggak dapat angin, sedikit tok anginnya, makanya panas kan. Jaso MP ini cocoknya. Jadi seperti itu ya Mas Bro, review dan testimoninya dari rakyat jelata ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan teknis dalam pengucapan, salah ngucap dan lain sebagainya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.